warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Herawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Serang yang bertugas di SMPN 2 Kopo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kopo, Bapak Wahyu Fitriana SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta desiminasi di SMP Negeri 2 Kopo. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara desiminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah, yaitu di SMP Negeri 2 Kopo. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas pendidikan guru penggerak bersama saya Siti Maesaro SPD dan dua rekan saya, yaitu Ibu Murni Sobani SPD dan Ibu Nina Herawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, agar acara ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kopo, yaitu Bapak Wahyu Fitriana SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Mai yang telah memberikan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat jasmani dan rohani, yang pada kesempatan pula ini kita semua alhamdulillah bisa berkumpul dalam rangka inisiatif dari teman-teman Bapak Ibu dari CGP Angkatan 11 yang alhamdulillah mungkin sudah beberapa kali pertemuan di kelompok masing-masing di Karmatuatu atau di Ibadur Rahman ya, yang perbuatannya juga sudah memasuki lokakarya 30 lokakarya ya, juga ngobrol dengan Pak Holid sama Pak Holid kebetulan satu meja kemarin di acara workshop di Cikangen dengan Pak Eko. Alhamdulillah pada kesempatan ini dengan diperkasai oleh teman-teman Bapak Ibu, kita doakan yang melaksanakan kegiatan ini sebagai tugas dari guru praktik yang barangkali yang nanti dikunjungi oleh guru praktik yang dari masing-masing kelompok ya, yang barangkali memang dari CGP itu masing-masing guru praktiknya berbeda-beda ya. Satu kelompok ternyata di kita itu tidak satu kelompok ya, beda kelompok dan beda guru praktik. Pada kesempatan ini saya juga ya ingin tahu kayak gimana ya hasil dari selama berapa bulan ini ya, mungkin baru berjalan 1 bulan lebih. Nah, kita mengetahui hasil positif dari kegiatan CGP yang selalu mungkin teman-teman itu meng-share, like dan komen, juga selalu respon begitu itu. Ya kalau pada saat pegang HP pasti akan langsung di like dan komen. Ya, gitu. Mungkin kan ibu teman tiga itu ngomongnya tidak bosan-bosan, ya pasti akan selalu meminta bantuan ke kita, minimal dari kita aja ya, sekalipun ke teman satu grupnya pasti akan diserahkan mungkin dia ke satu kelompoknya yang beberapa orang di sana, satu kelasnya mungkin ada beberapa kelompok ya minta bantuan ya. Juga kemarin terakhir mungkin ada isian kuesioner juga kami bantu dengan rekan-rekan ya, minimal nilainya baik ya, jangan dulu sangat baik gitu. Tapi kalau sangat baik nanti tidak ada perubahan. Kalau sangat baik minimal baik gitu. Rata-rata kami ngisi di angka 3 nah, bahkan ada yang angka 4 ya, termasuk Bapak juga ya. Mungkinan ya kalau diakumulasikan 3 koma ya, kalau mengingat jumlah poinnya. Jadi bukan hanya satu kali mungkin isi kuesionernya ya, mungkin perlu dari satu kali permintaan pengisian kuesioner itu ya. Karena kan akan dipantau terus oleh PP itu ya, sampai sejauh mana ya. Yang jelas kemarin juga lihat di Pak itu ya, penilaiannya akan di cepat, serius, sangat ramah di poin penilaian dari guru praktik itu. Juga mungkin dinilai itu baik semuanya ya, baik-baik ke bawahnya saya lihat, karena Pak Halid kemarin memang sambil mendengarkan sambil menilai hasil dari yang binaan dia jadi sama ketahuan kan gitu, oh kayak gini mungkin ya guru praktik. Ternyata mungkin dari hasil di lapangan memang
ya teman-teman kalian ini ya bukan itu ya, artinya yang selalu cepat menampilkan itu ya antara itu Bu Maek ya, selalu cepat video-video yang membuat like dan share gitu. Nah, kalau Bu Nina memang kemarin kendalanya 3 item ya, PP, ya CGP, ya KPG ya gitu. Kemarin juga ya sebelum itu dia juga sibuk ya, karena sebelumnya itu jadi terbagi 4 item Bu Nina itu ya, sebenarnya itu ya KPG, CGP, yang ajar. Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Nina Herawati SPD tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Padanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat, harus selalu semangat ya. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Nina Herawati dari CGP Angkatan 11 yang bertugas di SMPN 2 Kopo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi lanjutannya kembali yang tadi itu setelah dipaparkan sama Bu Murni dan Bu Siti Maesaro dengan 4 konsep, dan sekarang ada di posisi 5 pembelajaran ya. Pembelajaran yang kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol. Saya tidak salah ucap ya Bapak Ibu. Dan yang pembelajaran yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Mari kita bedah sama-sama. Oke. Minum kopi tanpa gula. Walaupun pahit ada rasanya. Walaupun banyak acaranya. Boleh dong minta senyumnya. Semangat ya Bapak Ibu. Oke, saya akan bikin speaking kembali biar Bapak Ibu tidak ngantuk ya di jam-jam yang sangat krusial seperti ini. Oke, buka mulutnya. Sudah gosok giginya tadi pagi? Mudah-mudahan tidak ada yang bau naga ini pasar. Oke, buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa tanpa henti. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tepuk hebat. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat. Ulangi lagi. Tepuk hebat. Masya Allah. Tabarakallah. Hebat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Oke, baiklah, sudah saya tadi paparkan bahwa saya di sini akan memaparkan materi tentang eksplorasi konsep yang pembelajaran kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Next. Nah, di dalam 5 posisi kontrol itu ya, kita itu sebagai pendidik biasanya ada beberapa yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, kita kupas satu persatu. 1, ketika murid melakukan kesalahan, itu kita sebagai penghukum. Benar atau benar? Pernah tidak Bapak Ibu melakukan tindakan penghukum kepada murid ketika melakukan kesalahan? Pernah tidak Pak Eli? Pernah ya, tidak bisa dipungkiri. Saya sendiri juga sering melakukan ketika murid itu melakukan kesalahan, saya gunakan hukum
penghukumannya seperti apa bentuknya? Di sini ada guru yang berbuat menghardik. Menghardik itu seperti menunjuk-nunjuk. Saking kita keselnya gitu sama si murid tersebut ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Jadi tanpa kita sengaja, secara tidak langsung kadang kita suka menyindir. Itu loh di sebelah telah melakukan kesalahan, padahal kita bermaksudnya kepada si murid tersebut. Itu juga pernah saya lakukan sebagai guru. Dan juga guru pernah berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu juga adalah kalimat yang berarti penghukum. Di sini ada ancaman, ya. Dan yang ketiga, yaitu hasil atau memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Itu juga sama dengan penghukum. Dan yang keempat, yaitu dengan murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan juga ada poin yang keempat, yaitu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Bahasanya itu seperti tadi, yaitu penghukum. Dan yang kelima, dampak muridnya yaitu pasti ya Bapak Ibu ya, ketika sudah kita melakukan kesalahan menghukum kepada murid tersebut, murid itu rata-rata memang tidak kapok. Ya, sudah kita lakukan hukuman. Oke, kalian seperti ini, silakan push up 25 kali. Besoknya pasti gitu lagi. Jadi ternyata penghukum tidak membuat anak itu punya kesadaran, gitu ya. Nah, poin yang ketiga dari posisi kontrol yaitu membuat orang bersalah. Nah, ini juga sering saya lakukan ketika anak menyimpang dari disiplin positif. Yaitu contohnya yaitu berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu itu gini loh, tidak baik seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan membuat orang bersalah, sehingga si murid tersebut merasa dirinya yaitu tadi bersalah, bahkan mungkin minder, gitu ya. Dan yang poin yang kedua yaitu kamu seharusnya sudah tahu ibu itu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, di sini juga adalah pengendalian emosi kita sehingga membuat orang itu merasa bersalah juga, dan itu juga sebetulnya tidak baik. Nah, hasilnya jadi murid tersebut bisa menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya. Misalnya dia baru datang, kamu kemana tadi itu? Kenapa pelajaran jam 10 kamu baru datang? Pastinya biasanya itu penuh dengan alasan-alasan atau drama-drama yang disebut dengan berbohong. Jadi hasil kita membuat orang merasa bersalah itu tidak benar Bapak Ibu. Jadi hasil kepada murid itu malah jadi bukan mereka berintrospeksi diri, gitu ya. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan murid berkata seharusnya maafkan saya, dan dampak pada murid yaitu harusnya merasa rendah diri. Jadi merasa minder yang sudah saya sebutkan tadi itu. Nah, dan poin yang ketiga, 5 posisi kontrol, yaitu teman. Karena kita saya sendiri ya kayaknya baik loh kalau kita mendekati murid itu dengan cara berteman, pendekatannya dengan cara berteman atau layaknya kita bestie. Jadi tidak ada istilahnya batasan. Nah, di dalam posisi kita sebagai teman ternyata juga tidak membuat murid-murid tersebut menjadi baik Bapak Ibu. Ada dampak negatifnya pada murid ketika istilahnya kita merasa berteman. Mungkin dampak negatifnya sudah dijelaskan di sini, yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus misalnya ketergantungan, si murid tersebut ketergantungan sama gurunya. Misalnya dia telat, lah Pak Eli kan bagus, bestie sama aku. Biasanya kan begitu. Jadi mereka itu ketergantungan dan malah menyepelekan karena saking dekatnya si guru sama si murid tersebut.
gitu. Terus jadi kaitan dengan dunia pendidikan, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, jadi terkadang murid itu menyepelekan. Kalau kita terlalu dekat, jadi tidak ada keterbatasan, malah kesannya jadi songong ya Bapak Ibu ya. Memang itu juga sudah saya rasakan gitu. Jadi ya dampak pada muridnya ketika kita ada di dalam posisi kontrol dalam berteman, itu si murid tersebut yaitu lemah atau tidak mandiri dan bergantung seperti itu. Itu dampak negatifnya. Nah, poin yang keempat dari 5 posisi kontrol adalah pemantau. Kita sering memantau si murid ya. Jadi guru itu berbuat menghitung dan mengukur. Terus guru berkata, apa peraturannya? Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan dampak pada murid yaitu mengibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Seperti itu ya. Dan yang kelima, posisi kontrol. Yang terakhir yaitu guru bisa menjadi manajer. Di sini bisa disebutkan posisi yang ini yaitu adalah identitas yang berhasil atau sukses. Kalau kita menempatkan diri sebagai guru, sebagai manajer ya. Jadi apa itu sebagai posisi manajer? Jadi ketika murid melakukan kesalahan, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi ternyata kita itu kadang ketika murid melakukan kesalahan, contoh dengan waktu kesiangan, kita selalu menjudge murid begitu. Kamu kok dasar malas, datang berang-berang baik, kan biasanya begitu. Ternyata itu tidak benar Bapak Ibu ya. Di sini juga saya baru tercerahkan setelah mengikuti kegiatan CGP ini. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa bisa terlambat? Apa alasannya? Mungkin seperti itu. Jadi terkadang kita juga tidak mau tahu latar belakang dari si murid tersebut. Ternyata latar belakangnya terlambat itu karena misalnya, Bu, saya bantu mama dulu, misalnya pergi ke pasar, bantu cuci piring dulu karena di rumah kan mama dagang. Nah, begitu ya. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan, kita mengetahui latar belakang si murid tersebut ketika melakukan kesalahan. Nah, dan ketika melakukan kesalahan, ya itu kita bertanya, apa yang kita yakini untuk memperbaiki masalah kamu yang sering kesiangan ini. Ya, contohnya karena kita sudah melakukan keyakinan kelas, ya, dengan membuat keyakinan kelas kan di situ ada disebut datang tepat waktu, sedangkan si murid ini menyalahi keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan dulu, apa keyakinan kamu yang belum diperbuat hari ini? Nah, jadi mungkin si murid bisa mengetahui kesalahan pada dalam dirinya. Jadi bukan karena kita yang langsung menjudge kamu salah. Biarkan murid dulu itu berkembang, berpikir apa kesalahan dia. Biarkan dia introspeksi diri. Nah, dan hasilnya itu bisa menguatkan pribadi si murid itu sendiri. Sehingga tadi saya bilang mereka akan berintrospeksi diri akan kesalahan yang sudah dibuat. Dan padahal keyakinan kelas yang sudah dibuat itu adalah keyakinan persetujuan semua, termasuk si murid yang melakukan kesalahan, gitu ya. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, ya Bapak Ibu. Jadi dari situ terbentuklah perkembangan diri yang positif. Terus murid juga berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, seperti itu kata saya itu, yaitu tadi. Jadi si murid kita bisa nanya solusinya apa seharusnya kira-kira yang bisa memperbaiki keadaan sehingga kamu tidak terlambat lagi, nah seperti itu ya. Jadi kita tanyakan kembali kepada si murid itu, kita tawarkan kembali apa yang mau dia perbaiki. Jangan kita yang langsung besok kamu harus datang tepat waktu, itu salah ternyata Bapak Ibu. Jadi
begitulah posisi manajer dari dalam pendidiknya. Jadi seharusnya menjadi posisi kontrol yang berhasil, yaitu tadi sebagai manajer. Dan datangnya pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini si murid itu dia punya solusinya sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Dengan kenapa dia kesiangan dan apa solusinya, dia sendiri, biarkan dia sendiri yang berpikir. Misalnya karena bantu-bantu ibu, karena dia berdagang ibunya, ya bagaimana dong caranya harus ke sekolah dengan tepat waktu, berarti dia harus bangun lebih pagi dong, gitu kan ya. Tapi kita tawarkan dulu, biarkan dia berkembang dengan pikirannya sehingga dia bisa mempunyai solusi sendiri. Oke, Bapak Ibu, paham sampai di sini? Apa pemaparan saya terlalu kecepatan? Oke, tepuk semangat lagi deh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, di sini saya akan memutar video. Jadi biar Bapak Ibu tidak blimbing atau istilahnya mungkin lebih paham gitu ya dengan lihat audio visualnya. Oke, silakan Bu Murni. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ada yang pernah. Pergi sana ke lapangan basket. Ada yang pernah? Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Ibu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sofia rasa dengan sound system yang luar biasa. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya Ini ngomongin tapi saya. belum minta. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Jangan. Kamu menyalahkan mobilnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Aduan saya. Maaf ya Dona. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Ini posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Ini yang Selamat pagi Naren. harusnya kita lakukan. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Oke, jadi Guru tadi hebat. pemaparan video tadi mungkin tambah lebih jelas ya Pastor, tambah mungkin lebih terbuka lagi mata hati kita. Boleh, silakan tanggapannya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih juga buat pemateri Ibu Nina. Terima kasih ya sudah diberikan pemaparan dan juga sudah ditayangkan video. Jadi kalau ada pertanyaan, ada di posisi mana? Ya saya yakin 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah pernah kita rasakan. Kita jadi penghukum pernah ya. Kemudian pembuat merasa orang bersalah pernah, kayak gitu kan ya. Kemudian teman juga pernah ya. Kemudian apa itu sebelum manajer itu? Pemantau pernah. Manajer juga pernah. Artinya yang ingin coba kita gali begini tuh. Artinya di kondisi realnya di lapangan gitu kan. Misalnya begini. Anak itu tidak sesuai tentang pakaian, ya tentang pakaian sesuai harinya. Kan pasti ditanya tuh, jawabannya iya pasah
karena pakaian saya kekecilan misalnya, kan pasti ditanya lagi, menurut kamu kira-kira kalau pakainya kekecilan solusinya bagaimana? Kan pasti dia akan menjawab, ya beli lagi atau apalah gitu kan solusinya. Nah yang ingin kita gali bersama nanti ke depannya bagaimana ketika dia sudah memberikan solusinya dari dia sendiri, dia sudah artinya bisa ya, kita sebagai manajer misalnya sudah bisa berkomunikasi dengan dia bisa menyadari kesalahannya dan dia tahu kan keyakinan yang dia langgar, kemudian dia bisa tahu juga solusinya seperti apa. Tetapi di kemudian hari yang kita lihat dia belum juga memperbaiki keyakinannya, kan ini pasti akan sering terjadi. Dan nanti posisi kita seperti apa? Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pastor atas tanggapannya. Dan itu pernyataan dan pertanyaan yang memang ini adalah PR buat kita semua ya Pastor sebagai pendidik. Memang solusinya gitu. Kita sudah memposisikan diri dalam sebagai manajer, tapi anak tersebut sudah tahu, sudah bisa introspeksi diri, tapi belum mampu meyakini keyakinan kelas itu sendiri. Yaitu tadi, itu memang perlu waktu, perlu istilahnya pembedahan yang sangat amat luas buat kita semua. Bagaimana cara menanggapi anak yang seperti itu. Jadi mungkin ada tidak yang tahu pernyataan dari pasah teman-teman yang bisa menjawab bagaimana solusi dengan adanya murid yang seperti itu? Oh, silakan Pak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba menjawab ya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan permasalahan. Kalau tidak salah itu bagaimana cara mengatasi apabila anak sudah berulang kali mungkin ya terkait permasalahan. Kita sebagai penghukum kemudian sudah pernah membuat orang merasa bersalah juga sama teman, kemudian pemantau, bahkan di akhir yang paling level sangat luar biasa yaitu sebagai manajer. Itu menurut saya udah level yang sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tapi terkadang kita seringkali mungkin merasa capek, mungkin merasa berulang kali dan sebagainya. Katakanlah kita sebagai tenaga pendidik atau pengajar sudah dikatakan merasa bosan dengan hal itu. Mungkin kalau menurut saya kita terkadang kurang komunikasi dengan mungkin orang tua. Jadi tidak cukup kita ketika seumpamanya anak kita tanya berulang kali dengan pakaian yang mungkin tidak sesuai waktu dan sebagainya. Saya mengatakan ini dengan bukti dan saya juga sudah datang ke rumahnya sambil bermain gitu ya. Kebetulan ibunya tidak salah satu anak ini bapaknya sudah meninggal dunia gitu ya. Gitu. Nah, saya datang ke orang tuanya terkait dengan katakanlah satu orang di kita namanya Wawan ya. Saya seringkali main ke sana, tidak ada permasalahan apa-apa. Saya mengatakan bahwa Bu, maaf saya ini kalau hitung jari udah beberapa kali dengan anak ibu. Saya sebagai penjembatani atau kepanjangan dari kesiswaan kata saya. Saya khawatir gitu kan, apa yang dibicarakan dengan anak nanti ke orang tua mungkin bagaimana, makanya saya luruskan. Jadi seringkali anak ibu ini melanggar aturan yang ada di sekolah. Oh iya Pak, gitu kan. Ibunya sendiri kaget, apa permasalahan anak saya? Seringkali anak ibu ini memakai baju atasannya putih, bawahannya hitam di hari misalnya Senin, kadang-kadang atau Selasa atau mungkin di hari yang lain. Oh iya, saya nggak tahu. Nah, gitu kan. Ya Bu, ini kita udah di level manajer juga. Tolong Ibu minta tolong diingatkan seperti tadi yang putar jam, ada siapa saja di rumahmu gitu kan. Nah, ketika mungkin kita sudah sosialisasi atau kita datang ke rumah untuk mengingatkan si anak tersebut, kayaknya gitu, ketika oh ini hari apa ya, bahkan saya kasih tahu, tolong Bu catat hari Senin apa sesuai dengan masa itu. Ada kemungkinan ketika si orang tua itu ada undangan dari sekolah untuk terkait dengan hari
bagaimana anaknya untuk memakai seragam tersebut, dia tidak bisa hadir gitu Bu. Nah akhirnya alhamdulillah sudah mengingatkan saya, insya Allah Pak, dengan Bapak sudah berkunjung ke sini, saya akan menyampaikan itu. Nah ya, nah kemudian kemarin tuh terjadi lagi Bu, gitu kan. Saya sampai dipoto kan sama saya. Oh Bapak maaf, sayanya lagi di kemah, saya lagi nungguin anak SD di sini bermalam. Mungkin saya tidak bisa mengingatkan anak saya gitu. Nah itu kalau menurut saya mungkin sedikit ya mengurangi dengan baik itu anak lupa apa mungkin kesayangannya dengan pakai celana itu, atau mungkin itu termasuk pakaian yang disukai dia gitu ya. Intinya kalau menurut saya, kalau kita sebagai guru mungkin sudah beberapa kali dengan level-level tadi kita sudah lakukan, tingkat kesabaran kita sudah kita lakukan, tiada lain mungkin kita berkomunikasi dengan orang tua. Terima kasih Bu, itu yang saya sampaikan. Pak Eli pengantarnya sangat luar biasa. Bisa tepuk hebat sama Pak Eli. Tepuk hebat. Masya Allah. Allah. Hebat. Luar biasa. Jadi mungkin itu ya Pak saya solusi dari Pak Eli ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan si orang tua murid tersebut. Jadi kita akan lebih mengetahui lagi latar belakang kenapa kesalahan murid tersebut berulang-ulang. Luar biasa, Pak Eli sudah melakukan aksi nyata yang optimal. Terima kasih Pak Eli. Pak Eli memang sudah patut ada di posisi dalam manajemen. Oke ya Bapak Ibu, terima kasih. Next, Bu Murni. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi bahasa seperti itu yaitu adalah bahasa menurut Bapak Ibu. Sebelum pasal sudah bisa intip ya jawabannya ya. Waduh. Coba saya tanya dulu nih, kembalikan dulu kepada Bapak Ibu. Pernyataan ini. Lihat ke depan Pak Abe. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol dalam apa? Ayo Pak Abe. Ayo, dari 5 posisi kontrol tersebut ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Apa coba? Manajer katanya. Oke, yang kedua ada pernyataan lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, posisi kontrol yang mana? Hukuman. Oke, menurut Bu Cici pernyataan yang kedua hukuman. Ada pernyataan yang ketiga. Ayo lakukan demi ibu, please. Ayo, posisi kontrol apa Bu Ninis? Ayo. Pembuat rasa bersalah kata Bu Mimin, poin yang keempat. Terus yang poin yang keempat tadi yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo Bu Mika, pernyataan ini apa? Dari 5 posisi kontrol. Sebagai apa? Jawab aja Bu Mika, jangan pernah merasa salah. Oke, dan eksplorasi konsep yang keenam, yaitu tentang segitiga restitusi. Awas, jangan salah ucap. Jangan salah paham, jangan bergerilya itu otak. Oke, apa itu segitiga restitusi? Ada yang tahu? Next. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin yang sangat harus kita lakukan setelah kita menemukan permasalahan-permasalahan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Sudah dibahas tadi di pas
5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Jadi apa saja itu? Itu tadi menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, contohnya yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh dari validasi kebutuhan. Dan poin yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kepada si murid tersebut. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Nah, itu adalah contoh-contoh bahasa untuk menanyakan keyakinan. Oke. Baiklah, nah di sini ada pemaparan lebih jelas lagi tentang bagaimana itu kita menstabilkan identitas. Ya, jadi menstabilkan identitas ketika kita mempunyai permasalahan dengan si murid, yaitu sebaiknya guru berkata yaitu tadi. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi loh, karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas ya itu contoh-contoh pemaparan atau bahasa-bahasanya seperti ini. Jadi lebih halus ya Bapak Ibu. Jadi di sini peran kita juga adalah bagaimana kita juga bisa mengontrol emosi kita sendiri ketika mendapatkan suatu permasalahan murid yang kurang menerapkan disiplin positif. Next, Bu Murni. Nah, di sini juga ada yang disebut namanya validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun and survival yang sudah tadi Bu Murni sebutkan materi tadi, yaitu kembali lagi dengan kebutuhan dasar pokok manusia itu sendiri. Ini sangat berkaitan. Dan bahasa-bahasa yang harusnya kita gunakan ketika memvalidasi kebutuhan ini yaitu contohnya yang sudah terpampang di depan layar. Contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Contoh ya. Contoh yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi menanyakan kembali, disuruh berpikir kembali si anak tersebut sehingga dia tidak merasa bersalah. Next, Bu Murni. Nah, dan poin yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ketika si anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari, manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan sepatutnya kita sebagai pendidik menanyakan keyakinan itu, contoh dengan perkataan apa yang nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita yang sudah kita terapkan tadi, sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing gitu ya. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi kita membalikkan pertanyaan itu kepada si murid tersebut sehingga murid tersebut bisa meyakini kesalahannya dan dia mau memberikan solusi yang tepat bagi dirinya sendiri. Oke, next, Bu Murni. Untuk kita diskusi sejenak. Video ya, video. Oke, kita diskusi sejenak ya Bapak Ibu. Ini yang jadi pertanyaan dalam benak saya tentang materi budaya positif, yaitu dihukum oleh penghargaan. Jadi menurut kita sebagai guru memberi kepada murid secara berlebihan itu tindakan sekolah yang memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang juara dalam ajang perlombaan dengan mengumumkan pada saat pembagian raport di lapangan sekolah dan diberi hadiah di depan teman-temannya yang lain. Apakah tindakan ini salah dan termasuk menghukum? Oke, kita diskusi sejenak. Kira-kira yang jadi pertanyaan saya, dihukum oleh penghargaan,
tindakan ini bisa salah atau termasuk menghukum? Bisa tanggapannya pasrah? Baik, terima kasih kembali ya. Nah, ini kalau menurut saya memang pertanyaan yang sangat menarik ya. Kita korelasikan dengan kurikulum-kurikulum yang sudah pernah kita rasakan ya. Terakhir Kultilas ya, dan sekarang Kurmer seperti itu. Saya pernah mendapat informasi gitu ya, terkait dengan penghargaan kepada siswa, seperti misalnya menempel nilai di kelas ya, seperti itu, kemudian menulis berikan dan sebagainya. Nah, informasi yang saya terima itu tidak sesuai gitu kan dengan apa ya istilahnya, dengan kemerdekaan, dengan apa istilahnya. Di sisi lain kita tidak boleh menghukum siswa yang menyimak ya paparan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, tentu ini adalah pemahaman baru ya, khususnya buat saya. Nah, tentu ini ya saya secara pribadi ya mengajak diri saya sendiri dan tentunya teman-teman ya untuk melaksanakan hal-hal positif ya, atau nilai-nilai positif yang hari ini sudah disampaikan oleh pemateri. Saya menyepakati bahwa anak-anak kita berhak bahagia ya, mereka di sekolah bahagia. Tentu ini perlu peran dari kita semua gitu ya. Kita ingin bergeser dari sosok guru penghukum gitu ya, atau guru yang merasa membuat anak bersalah. Tentu ingin ke tingkatan yang lebih tinggi, syukur-syukur ya, atau sesuai yang kita harapkan di posisi manajer. Nah, ini tidak mudah tentunya, tapi saya yakin ya dengan kata kunci di awal itu bahwa kita harus kolaborasi. Insya Allah sekolahan kita ya akan berubah menjadi lebih baik lagi, sekolah yang sesuai kita harapkan bersama-sama. Demikian saya ucapkan terima kasih. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.